Oke. Sudah bisa bedakan kalimat terbuka sama kalimat tertutup? Ada yang mau sampaikan bedanya kalimat tertutup sama kalimat terbuka? Ada yang mau berani sampaikan bedanya kalimat tertutup sama kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu yang seperti apa? Kalimat terbuka itu, tertutup itu yang bagaimana? Terbuka itu yang bagaimana? Oke, silahkan Talia. Apa bedanya? Kalau kalimat tertutup itu benar, kalimat yang bernilai benar saja atau kalimat yang bernilai salah saja disebut kalimat tertutup atau pernyataan. Adapun kalimat yang memungkinkan bernilai benar atau bernilai salah disebut kalimat terbuka. Ya, jadi perbedaan mendasarnya dari kalimat tertutup sama kalimat terbuka, ada yang jelas benar, ada yang jelas salah, sama tidak jelas, ya, masih abu-abu. Ini benar atau salah ya? Nah, tetapi kalau sudah jelas bernilai benar atau bernilai salah, itu disebut sebagai kalimat tertutup atau pernyataan. Contohnya adalah bulan 1 disebut sebagai bulan Januari. Itu kalimat tertutup. Ya. Jelas pernyataannya bernilai benar. Kalau Ustazah bilang bulan kedua di tahun Masehi itu disebut bulan Januari. Itu benar atau salah? Salah. Oke, apakah itu kalimat tertutup atau kalimat terbuka? Kalimat terbuka. Ada jawaban lain? Tertutup. Tertutup ya. Karena sudah jelas salah. Dia kalimat itu jelas salah ataukah jelas benar? Itu baru dikatakan sebagai kalimat tertutup. Kalau tidak jelas ya, kalimat yang dia mungkin saja bernilai benar, bisa saja bernilai benar, ada kata mungkin ya, mungkin saja bernilai benar atau mungkin saja bernilai salah, itu dikatakan sebagai kalimat terbuka ya, kalimat terbuka. Apa contohnya kalimat terbuka? Misalnya ada uangku ya, uangku kalau ditambah 10.000 itu bisa beli chicken misalnya. Ya, bisa beli chicken contohnya ya, ada uangku tapi harus ditambah 10.000 untuk dapat chicken. Ya, itu kan belum jelas. Berapakah sebenarnya wanta? Kalau 10.000 wanta ya cukup. Tapi kalau misalnya kurang dari 10.000 ataukah banyak sekali, nah, jadi tidak jelas, ya. Nah, apakah saya sebentar dijemput atau tidak dijemput, tidak jelas, ya. Jadi itu masih abu-abu nilai kebenarannya. Ya, kalau di dalam matematika, contohnya seperti ini, ya. Kalau misalkan, ya bolehlah dilihat di halaman 202. Ya, di halaman 202 di contoh 4.1 di 4.1 contoh pertama, tidak ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Tahu bilangan prima? Tahu. Tahu. Mulai dari bilangan apa? Nol. Bukan. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, 1 dan dirinya sendiri. Oh, bilangan angka 2. Ya, jadi bilangan prima itu mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ya, jadi dia cuma memiliki
2 faktor. Jadi di bilangan prima apakah ada bilangan genap? Ada. Ada. Berarti nomor 1 itu pernyataannya benar. Nomor 1 itu kalimat terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Karena jelas bahwa salah ini. Bilangan prima itu ada bilangan genapnya. Nomor 2 juga. 7 kali 5, 35. Ini benar. Maka dikatakan sebagai kalimat tertutup. Beda dengan nomor 3. Ya, nomor 3, 2x ditambah 5 sama dengan 13. Tidak jelas ya, 2x itu berapa? 2x itu berapa? Karena tidak jelas, maka dikatakan sebagai kalimat terbuka. Ya, terbuka. Jadi untuk mengawali terkait persamaan linear, ya, tadi Ustazah sampaikan bahwa persamaan linear itu ciri-cirinya ada tanda sama dengan. Ya, contohnya ada uangku, kalau ku tambahi 10.000, ya sorry, Ustazah hapus dulu sama dulu. Ada uangku, ya titik-titik ya, nah, kan tidak jelas. Kalau ditambahi misalkan 10.000, hasilnya adalah 14.000 misalnya ya, 14.000. Titik-titik ini, hal yang tidak diketahui ini bisa kita misalkan sebagai variabel. Variabelnya itu, ingat ciri-ciri variabel itu adalah huruf. Jadi misalkan uangku itu saya misalkan sebagai X. Jadi uangku adalah X, ya, senilai X. Kalau ditambah 10.000, maka hasilnya 14.000. Ada yang sudah tahu uangnya Ustazah berapa? 4.000. Iya, 4.000. Nah, jadi kalau diganti X-nya jadi 4.000, diganti titik-titiknya jadi 4.000, maka pernyataannya bernilai benar. Tetapi kalau diganti dengan 3.000, maka pernyataannya menjadi salah. Makanya ini dikatakan sebagai kalimat terbuka. Bergantung kamu gantinya nilai X-nya itu berapa, kamu ganti nilai variabelnya itu berapa, ya. Jadi kita mengganti variabelnya. Jadi nilai-nilai ya masih di halaman yang sama, mana nih tadi? Ya, di situ coba kembali di halaman 201. Di halaman 201 di bagian akhir sekali, ya, X disebut peubah atau variabel. 1 dan 7 sebagai konstanta, ya. Konstanta itu artinya tidak ada variabelnya. Kemudian ada yang dikatakan koefisien, kemudian pengganti nilai X, pengganti variabel, sehingga pernyataannya bernilai benar disebut sebagai penyelesaian. Ya, jika kalian mengganti variabel dengan nilai yang benar, maka itulah dikatakan sebagai penyelesaian. Jadi untuk kasus ini, kalau Ustazah tanya berapa sih nilainya X, berapa sih uangnya Ustazah Nani, kalian akan jawab nilainya adalah X sama dengan 4.000. Jadi ini dikatakan sebagai penyelesaian. Nilai atau bilangan atau angka yang bisa mengganti variabel sehingga pernyataannya benar. Inilah dikatakan sebagai penyelesaian. Ya. Kalau bernilai salah Ustazah, misalnya mau Kak tulis saya X-nya sama dengan 3.000, nah berarti itu bukan namanya penyelesaian karena dia bernilai salah. Jadi ketika dia bernilai benar, maka dikatakan sebagai penyelesaian. Contoh lain misalkan, Y dikurangi 10 menghasilkan 5. Tentukan penyelesaiannya.
penyelesaiannya. Y. Oke. Berapa, Nai? Tunggu. 15. Oke, berarti penyelesaiannya adalah tidak disebut 15 saja, tetapi Y sama dengan 15. Ya, itu dengan cara ini masih pakai logika saja. Ya, jadi Y sama dengan 15 itu penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan dapat 2A sama dengan 10.000. Berapakah penyelesaiannya? Berapakah nilainya A? 2A itu artinya 2 kali A. 2 kali A 10.000. Berapakah nilainya A? Hiro, berapakah nilainya A? 5.000. Berapa? 5.000. Iya, berarti A sama dengan 5.000 adalah penyelesaian. Ya, itu dikatakan penyelesaian. Oke, sekarang kita mengenal persamaan linear suatu variabel. Oke, silahkan dibuka bukunya halaman 205. 205. Dievaluasi 4.2. Ya, tadi Ustazah sampaikan di awal bahwa apakah ciri-cirinya persamaan linear satu variabel? Dia memiliki tanda sama dengan karena namanya persamaan. Kemudian hanya memiliki satu variabel karena memang satu variabel saja. Dikatakan linear karena pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ingat, pangkat 1 itu tidak ditulis. Oke. Nomor 1, silahkan dicek sama-sama. Ustazah sebut nama tak satu-satu. Ustazah stop share. Ya, siap saja ya. Jadi kalau salah bagaimana Ustazah? Tidak apa-apa, nanti dikasih benar. Nomor 1 sebagai contoh ya. Nomor 1 bagian A Ustazah Nani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nomor 1 bagian A Ustazah Nani. Ya. Itu merupakan persamaan linear satu variabel. Ya. Manakah yang merupakan? Ya, nomor 1 bagian A itu termasuk persamaan linear satu variabel karena ya memenuhi variabelnya cuma 1, pangkatnya juga pangkat tertingginya cuma 1. Ya. Coba kita cek nomor 1 bagian B. Talia, itu persamaan linear satu variabel atau bukan? Nomor 1 bagian B. Nggak tahu, Ustazah tadi terputus. Ki. Ustazah tadi suara tak terputus. Yang kayak nge-lag langsung kayak. Oh ya. Jadi saya ulangi, nomor 1 itu pertanyaannya adalah yang manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Ciri-cirinya tadi di awal Ustazah sampaikan, persamaan berarti menggunakan tanda sama dengan satu variabel, berarti persamaannya hanya memiliki satu variabel saja. Kemudian linear artinya pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ingat kalau pangkat 1 itu tidak tertulis. Jadi kalau pangkat 2, 3, 4 dan seterusnya berarti itu bukan linear. Oke. Oke, jadi nomor 1 bagian B persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan. Bukan. Kalau nomor 1 bagian A, Talia? Ya atau tidak? Iya. Ya. Oke, Dian, nomor 1 bagian C. Ya di sini maksudnya adalah persamaan linear satu variabel ya. Kalau tidak berarti bukan. Dian nomor 1 bagian C. Bagaimana Dian? Dian Ustazah enggak lihat. Ya, nomor 1 bagian C menurutnya Dian itu persamaan linear satu variabel atau bukan?
Ya, cukup dijawab ya atau tidak. 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 Katanya tidak. Kenapa tidak, Dian? Kalau boleh tahu? Dijawab saja, enggak usah malu-malu. Yang nomor 1. Ya, nomor 1 bagian. Kedua. Jangan nonaktifkan, aktifkan lagi. Satu kali diaktifkan dulu, Dian. Ustazah bicara dulu sama Dian ya. Oke, nomor 1. Kenapa nomor 1 bagian C menurutnya Dian bukan? Atau saya tanya, nomor 1 bagian C variabelnya ada berapa? Hurufnya ada berapa di situ? 1. 1. Berarti memenuhi 1 variabel. Double. Persamaan. Apakah Anda tanda sama dengan di situ? Ada. Ada. Berarti masih memenuhi. Sekarang cek kelinearannya, linear. Kalau linear berarti tidak ada pangkat 2, tidak ada pangkat 3, dan seterusnya. Kira-kira di situ masih linear atau tidak? Ada tidak pangkat, kita lihat di situ pangkat 2, pangkat 3, tidak ada. Berarti nomor 1 bagian C, Dian itu namanya masih persamaan linear 1 variabel ya. Oke? Ya, silakan diperhatikan ya. Oke, Hiro nomor 1 bagian D. Menurutnya Hiro nomor 1 bagian D itu linear atau bukan? Persamaan linear atau bukan? Persamaan Oke, persamaan linear 1 variabel, betul ya. Jadi kalau dapat seperti itu berarti dikali masuk dulu 3 kali X ditambah 3 kali 1. Oke, nomor 1 bagian E. Maisha. Nomor 1 bagian E, Maisha? Ya atau tidak? Linear 1 variabel atau bukan? Salah. Tunggu dulu. Kita kembali nomor 1 bagian D. Nomor 1 bagian D. Tadi jawabannya Hiro apa? Persamaan linear 1 variabel atau bukan? Tadi awalnya, supaya kita bahas sama-sama. persamaan linear, Ustaz. Persamaan linear. Ada yang merasa itu bukan persamaan linear nomor 1 bagian D? Saya. Iya. Kenapa tidak, Sekar? Karena tidak ada sama dengannya. Betul ya. Jadi itu bukan persamaan linear 1 variabel. Hampir Ustazah tidak perhatikan ya. Jadi dia harus menggunakan tanda sama dengan sempurna. Kalau tandanya ada besar, lebih kecil, itu berarti bukan persamaan. Lawannya persamaan adalah pertidaksamaan. Ya. Jadi kalau persamaan pakai tanda sama dengannya sempurna garis 2, kalau pertidaksamaan itu tidak ada tanda sama dengannya yang sempurna. Itu ada tanda sama dengan cuma 1 garis saja ya. Nah, apa nomor 1 bagian E? Bagaimana Maisha? Nomor 1 bagian E? Bukan. Iya, bukan. Sama ya. Jadi bukan juga persamaan. Nomor 1 bagian F. Nai. Persamaan linear 1 variabel, Ustazah. Coba lihat ada berapa variabel di situ? Variabel 2. Nah, berarti apakah itu masuk persamaan linear 1 variabel? Oh, bukan. Ya, jadi karena ada 2 variabel. Oke, bagian G. Coba Dian, nomor 1 bagian G. Menurutnya Dian, itu persamaan linear 1 variabel atau bukan? Bukan. Ya, kenapa bukan Dian? Boleh disampaikan bukan karena? Karena ada pangkatnya. Oh, betul sekali ya. Jadi Dian jawabannya sudah betul. Terima kasih Dian. Oke, nomor 1 bagian H sekarang. Itu persamaan satu variabel atau bukan? Bukan. Bukan ya. Ya, bukan ya karena ada yang berpangkat. Oke. Selanjutnya kita ke
menentukan penyelesaian ya. Menentukan penyelesaian. Oke, coba dilihat di halaman 207 ya. Ada tidak yang tidak punya buku? Kalau ada yang tidak punya buku, sampaikan nanti Ustazah fotokan. Udah semua Cita? Nah, nomor 1, nomor 1. Halaman 207. 207 di situ ada eksplorasi, ya. Ada eksplorasi, ya. Jadi sama-sama kita lihat, Ustazah juga bacakan saja bukunya ya. Jadi di aktivitas siswa bagian 8 ada eksplorasi. Jika berat sebuah kubus dan sebuah bola sama dengan berat 5 buah bola, setara dengan berat berapa buah bola kah berat sebuah kubus ya. Diperhatikan ada sebuah kubus. Kubusnya itu ya, kubusnya itu tidak ditahu sebenarnya berapa beratnya ya, berapa beratnya. Nah, tetapi kalau beratnya kubus ditambah dengan beratnya 1 bola, maka sama dengan 5 bola. Ya, jadi diperhatikan kenapa ada X tambah 1 sama dengan 5, karena X itu adalah berat kubus yang belum ditahu, ya. Karena belum ditahu, makanya dimisalkan sebagai variabel. Nah, beratnya kubus kalau ditambah dengan 1 bola, maka sama dengan 5 bola. Selanjutnya, ternyata ketika kita pindahkan 1 bola, baru kurangi juga 1 bola yang di sebelahnya, maka bisa seimbang. Dari aktivitas itu, maka diperoleh berat 1 kubus itu sama dengan 4 bola. Ya, jadi untuk penyelesaian, Ustazah mungkin share screen. Sorry. Di Ustazah hapus dulu. Ya kan nih? Mana nih ya? Ya, jadi ada berat sebuah kubus, kita misalkan X, kemudian ditambah dengan 1 bola, maka setara sama dengan 5 bola. Ditanyakan berapakah penyelesaiannya. Ya, kalau dilihat sudah tahu bilangan berapa lagi itu yang misalkan ditambah dengan 1 hasilnya 5, ya jelas X-nya sama dengan 4. Ya, jadi untuk menyelesaikannya ini masih mudah Ananda ya, tetapi secara matematika nanti mungkin akan semakin hari semakin perlu dipikirkan lagi ya, perlu menguras pikirannya. Jadi ketika kalian menyelesaikan seperti ini, maka lakukan hal yang seimbang. Ketika kita ingin menentukan penyelesaian, maka sisakan variabelnya di sebelah kiri. Ya, sisakan hurufnya di sebelah kiri. Yang bukan huruf, maka alihkan ke ruas kanan. Ya, karena kita ingin menyisakan X saja, maka tambah 1 itu harus kita hilangkan. Karena tambah 1 harus dihilangkan, maka kita supaya tambah 1 itu hilang, maka kita kurangkan dengan 1. Ya, supaya tambah 1-nya hilang. Jadi kedua ruas, ruas itu ada ruas kiri. Ya, ruas kiri artinya bagian sebelah kiri, bagian kirinya tanda sama dengan, dan ada yang dikatakan ruas kanan. Ruas kanan itu artinya bagian kanannya tanda sama dengan. Jadi Ustazah ulangi, ada dikatakan ruas kiri, ada dikatakan ruas kanan. Ruas kiri adalah bagian sebelah kirinya tanda sama dengan, ruas kanan adalah bagian sebelah kanannya tanda sama dengan.
Oke, kita kembali. Karena kita ingin sisa X saja di sebelah kiri, maka tambah satunya harus hilang. Kalau suaranya Ustazah tidak jelas, mohon disampaikan ya. Tambah satunya harus dihilangkan. Supaya tambah satunya hilang, maka kita harus kurangi dengan 1. Kalau ruas kiri kita kurangi 1, maka ruas kanan juga dikurangi 1. Ya, maka 1 kurang 1 habis, maka sisa 5 kurang 1 sama dengan 4. Ya, ini caranya. Apa lagi istilahnya ini? Lupa Ustazah istilahnya. Artinya bahwa kita melakukan hal yang sama antara ruas yang kanan sama ruas yang kiri. Nah, contoh lainnya misalkan ya. X kurang 5 sama dengan 8. Maka supaya kurang 5-nya ini hilang, kita ambil lawannya. Tambah 5. Kurang 5 maka lawannya tambah 5. Berarti kedua ruasnya itu kita harus tambahkan dengan 5. Di sini tambah 5. Di sini pun tambah 5. Ini habis, berarti sisa X sama dengan 13. Ya, X sama dengan 13. Nah, bagaimana kalau misalnya kita dapatnya seperti ini. 2M, 2 kali M sama dengan 10. Ya. Maka supaya 2 kali itu hilang, kedua ruasnya kita harus bagi dengan 2. Kan 2 kali M, lawannya adalah bagi 2. Jadi kedua ruasnya harus kita bagi 2. Nah, setelah kita bagi 2, maka hasilnya adalah M sama dengan 5. Apakah ada pertanyaan? Ini masih mudah, tetapi kalau tidak diperhatikan dengan baik, bisa saja kebingungan. Ada pertanyaan? Oke, boleh kita lihat sama-sama di halaman 209. Ya, kita ke halaman 209. Di contoh 4.2. Contoh 4.2 halaman 209, di situ dikatakan tentukan penyelesaian dari setiap persamaan berikut. X kurang 5 sama dengan 8. Ya, bisa dilihat penyelesaiannya karena dia kurang 5 di situ, supaya sisa X saja, maka kedua ruasnya ditambahkan dengan 5. Maka penyelesaiannya dapat X sama dengan 13. Oke, coba diperhatikan halaman 210 di baliknya. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk memperhatikan halaman 210. Ketika ada yang tidak dimengerti tahapannya di halaman 210, silahkan untuk ditanyakan. 5 menit dari sekarang.
Waalaikumsalam. Silakan diperhatikan contohnya, ditanyakan ketika ada yang tidak dipahami. Sudah selesai? Coba dilihat halaman 215. Halaman 215 nomor 2. Nomor 2 silakan dikerjakan nomor 1 dan 2. Nomor 1 X-nya sama dengan berapa? Nomor 2 Y-nya sama dengan berapa? Jawabannya dikirim via chat. Ya, via chat Zoom, chat Zoom. Jadi halaman 215 nomor 1 cari X-nya sama dengan berapa, nomor 2 Y-nya sama dengan berapa.
Oke, Hiro sudah dapat dan alhamdulillah sudah benar. Syukron Hiro. Yang lain sisa 3 menit ya. Supaya 2 menitnya bisa kita gunakan untuk penutupan. Oke, Maisha. Nomor satunya belum, Maisha. Nomor satunya masih keliru. Talia juga nomor satunya masih keliru. Not 4, ya, bukan 4 jawabannya ya. Oke, Maisha sudah betul, X-nya sudah betul. Yang lain ditunggu jawabannya. Oke, cukup ya. Cukup. Talia bagaimana? Ya, mana tadi itu soal? Saya mungkin bahas satu nomor ya. Satu nomor, mana nih? Yaitu terkait X kurang 8 sama dengan 12 ya. X kurang 8 sama dengan 12.
Karena di sini kurang 8, maka supaya hilang kurang 8-nya harus ditambah 8. Kedua ruasnya ditambah 8 ya. Nanti di sini juga tambah 8. Ini habis, sisa X sama dengan 20 ya, seperti itu. Ya, tadi Hiro sudah betul, Meisha sudah betul, yang lain belum ada jawaban, Talia mencoba tapi belum benar ya. Syukron Anandaku untuk hari ini, sepertinya cukup sekian. Hari ini Ustazah record, insya Allah akan Ustazah upload di YouTube Ustazah untuk bisa temannya pelajari.